Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Di hari ini kita akan mempelajari mengenai SBDP ya, yaitu gambar 3D atau 3 dimensi, perspektif, dan gambar ilustrasi. Nah, perspektif di sini artinya adalah sudut pandang, cara kita memandangnya. Itu yang dinamakan perspektif ya. Menggambar bangunan di sekitar kita. Nah, jika kita ingin menggambar sebuah bangunan, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis. Ini garis bantu saja ya, membuat garis horizontal atau garis lurus ini. Kemudian dibuat titik palsu atau titik hilang, nanti akan dihapus. Makanya disebut titik hilang sebagai titik bantu kita. Kemudian kita ingin coba yaitu membuat gambar kotak di sini. Ya, ini bangunan rumah ya. Kita ingin melihat sudut pandangnya dari sini, perspektifnya sebelah kiri ya. Kemudian dikasih garis lurus ya. Nanti garis ini akan dihapus juga. Membuat rumah seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, buat titik di titik sudutnya. Nah, tandai 3 sudut itu dengan titik seperti ini. Yang apa gunanya titik ini? Nah, nanti akan kita buat tarik garis dari sini ke titik ujung ini. Setiap titik tadi kita buat titik garis. Kita tarik garisnya ke garis awal yang kita buat tadi, titik sini ya. Setelah itu kita bagi rumahnya ingin sepanjang apa. Mau sepanjang ujung sana juga boleh, sepanjang sini juga boleh. Kita buat garisnya seperti ini, kemudian yang lain dihapus. Garis bantunya dihapus termasuk titik tadi. Jadilah seperti ini. Rumah. Ya, itulah tadi gambar perspektif. Kita melihatnya perspektifnya dari samping sini. Maka rumahnya menjadi seperti ini. Jika kita melihat gambar rumahnya dari depan, akan beda lagi gambarnya ya. Itulah tadi yang namanya perspektif. Baik, lanjut. Teknik menggambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Nih, titik sudutnya nih, kita tarik ke arah satu titik hilang ini. Menjadi gambar seperti ini ya. Contohnya, nih. Bangunan menara, kita lihat perspektifnya dari bawah ya. Jadi ujungnya ke atas jadi kecil. Ini perspektifnya kita lihat dari bawah. Titik hilangnya ada di atas. Nih, contoh cara menggambar titik hilang nih ya. Misal kita ingin membuat gambar sebuah kotak atau kardus ya. Kita buat dulu persegi panjang, kita tentukan titik hilangnya di sini ya. Boleh di mana saja. Kita tentukan titik hilangnya di situ. Kemudian kita buat titik bantu di antara titik sudut. Nah, ini titik sudut ya, nih. Nah, di titik-titik ini kita tarik garis. Nah, garis ini lagi menuju satu titik yang di atas tadi. Nah, tarik lagi. Dah, pas semua titiknya sudah dikasih garis. Kemudian kita bagi, ingin sepanjang apa kardusnya. Nah, sepanjang itu aja ya. Jika sepanjang itu, tebalkan lagi yang di bawahnya. Nah, ya, dia mencapai titik sini nih, mencapai garis ini. Kemudian, ditebalkan. Nah, yang ini juga, kemudian yang mana lagi? Tuh, ya, sampai titiknya garis yang ini, yang merah ini. Begini, ambil lagi garisnya. Kemudian, nah, jadilah sebuah kardus atau kotak ya. Kita lihat perspektifnya dari samping kanan sini. Jika kardus dilihat dari depan, beda lagi modelnya. Atau kardus dilihat dari atas, beda lagi modelnya. Baik, kita akan lanjut nih. Contoh-contoh gambar yang menerapkan perspektif satu titik hilang. Nah, itu dia. Titik hilangnya di atas ya. Jadi ditarik gambarnya. Seperti ini. Jadi bangunannya tinggi sekali ya. Semakin dia tinggi, semakin kecil atasnya. Ya, kemudian kita lanjut ke gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Coba cek kembali ya.
Gambar ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku atau karangan atau sebagainya. Langkah membuat ilustrasi. Pertama kita tentukan tema. Contohnya, tema gambar kerukunan antar warga ya. Kerukunan. Nah, Anti kan punya buku cerita tuh di rumah. Di setiap buku cerita Anti atau cerita Nabi begitu ada gambar-gambarnya kan? Misalnya ada gambar padang pasir atau gambar masjid di dalam buku itu karena ceritanya cerita Nabi. Latar belakangnya di daerah Arab ya, kebanyakan itu daerahnya padang pasir. Pasti buku cerita Anti semua ada gambar ilustrasinya ya. Nih. Pertama kita tentukan temanya dulu. Setelah kita tentukan tema, kita bayangkan kegiatannya apa ya. Kalau kerukunan pasti orang lagi salaman nih. Nah, kalau gitu, ya udah, kita buat deh, kita sketsa dulu gambar orang salaman. Nah, begini. Kita buat garis-garis dulu seperti ini. Orang salaman tuh seperti itu. Setelah dibuat sketsa garis seperti ini, disempurnakan deh gambarnya. Nah, begini. Inilah dia gambar ilustrasi, gambar yang ada di buku cerita Anti untuk memperjelas isi buku ceritanya, ya. Di buku serial doa-doa Anti pasti ada gambar orang sedang berdoa. Tergantung temanya apa. Temanya tentang agama, pasti kegiatannya agama. Temanya tentang kerukunan, pasti kegiatannya yang rukun-rukun. Nah, seperti bersalaman ini, atau gambar orang bergotong royong, atau dan lain sebagainya. Oke. Saya harap semua Anda mengerti ya. Baik, hari ini hanya materi, tidak ada tugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.